Tempat di mana kegelapan dan misteri bersatu menemani waktu hening kalian. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh cerita menyeramkan, bisikan dari lorong gelap, dan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan takut, kami akan menemani kalian sampai akhir cerita. Selamat mendengarkan dan waspada. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan rimbun, berdirilah deretan rumah kontrakan milik seorang pria bernama Haji Yusuf. Usianya sudah lebih dari setengah abad, tubuhnya agak gemuk, janggutnya putih bersih, dan penampilannya selalu rapi dengan kopiah hitam tak pernah lepas dari kepala. Di mata masyarakat, ia adalah tokoh terpandang. Disegani karena kekayaannya, dihormati karena gelarnya sebagai haji. Namun, siapa sangka, di balik senyuman yang selalu menghiasi wajahnya di masjid, atau setiap kali bertemu tetangga, tersembunyi kegelisahan yang menggerogoti hatinya. 11 rumah kontrakan miliknya berdiri tegak di pinggir jalan desa, tetapi hanya 2 yang terisi. Selebihnya kosong melompong. Cat tembok mulai mengelupas, jendela berdebu, dan di malam hari rumah-rumah itu terlihat seperti bangunan tua tak bertuan. Setiap kali ada calon penyewa datang, mereka pergi begitu saja dengan alasan yang tak masuk. Rasanya nggak nyaman, hawanya berat atau seperti diawasi. Padahal rumah-rumah itu dibangun dengan bagus, fasilitas lengkap, bahkan harga sewanya di bawah standar. Ini rumah bagus loh, masa nggak laku juga? Gerutu Pak Yusuf di depan istrinya, Bu Haji Rondia, seorang wanita berkacamata tebal, yang lebih sibuk merawat bunga di halaman daripada mengurusi bisnis suaminya. Rezeki mah udah ada yang atur, Pak, jawab Bu Haji Rondia santai sambil menyiram. Tanaman mawar, jangan iri sama orang lain. Ah iya, orang lain. Yang dimaksud tentu saja tetangganya yang baru saja membangun 5 unit kontrakan kecil-kecilan di seberang jalan, Pak Haji Mansur. Dibandingkan Pak Yusuf, Haji Mansur bukan siapa-siapa. Baru pulang haji 2 tahun lalu, usahanya juga biasa saja, hanya berdagang hasil tani. Tapi entah bagaimana saat rumah kontrakannya selesai dibangun, langsung penuh disewa orang. Setiap unit dihuni keluarga muda dari luar desa. Bahkan banyak yang mengantre minta masuk daftar tunggu. Setiap pagi, dari beranda rumahnya, Pak Yusuf bisa melihat aktivitas di kontrakan Pak Mansur. Anak-anak kecil bermain sepeda, ibu-ibu menjemur pakaian, dan suara radio mengalun dari jendela. Kontrakan itu hidup, ramai, hangat. Sebaliknya, rumah-rumah milik Pak Yusuf sunyi, dingin, dan sepi seperti kuburan. Semakin lama ia memandangi pemandangan itu, semakin dalam rasa iri menusuk dadanya. Dia itu cuma pedagang hasil tani. Kok bisa ramai? Sedangkan aku yang sudah punya tanah luas, rumah banyak, malah nggak laku, gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Gengsi mulai menggerogoti akalnya. Ia mulai malas ke masjid, karena merasa setiap pandangan tetangga adalah hinaan terselubung. Wah, rumah Pak Yusuf makin sepi ya, atau nanti kalau ada acara enaknya di rumah Haji Mansur aja, lebih hidup. Malam-malamnya berubah jadi lamunan panjang. Ia termenung di kursi goyang depan rumah, memandangi jalan gelap dengan mata kosong. Di dalam hatinya ada suara kecil yang terus berbisik, kalau mau ramai cari jalan pintas. Awalnya suara itu samar, tapi makin lama semakin jelas. Seolah ada yang menanamkan ide di benaknya. Untuk mendapatkan yang ia mau, ia harus melakukan sesuatu yang besar, yang di luar nalar dan di luar batas akhlak. Sampai suatu malam di tengah hujan gerimis dan kilat membelah langit, datanglah seorang tamu tak dikenal. Pria tua berjubah gelap, wajahnya penuh kerutan, dan matanya seperti tak berkedip. Aku dengar kamu punya banyak rumah, tapi tak ada yang mau menempatinya, ujar pria itu tanpa basa-basi. Pak Yusuf hanya mengangguk, sedikit curiga tapi juga penasaran. Aku bisa bantu, tapi semua ada harganya. Dan malam itu, sebuah pintu telah dibuka. Pintu yang akan mengubah hidup Pak Yusuf selamanya, dan menelan lebih dari sekadar harta dan harga diri. Hujan turun deras malam itu. Angin berembus membawa bau tanah basah dan daun jati yang gugur. Dari jendela ruang tamu, Pak Haji Yusuf menatap tamunya dengan pandangan penuh tanya. Pria tua itu masih berdiri di depan pintu, mengenakan jubah hitam, tuyang basah kuyup, tapi wajahnya tampak tenang. Bahkan terlalu tenang. Masuk, Pak, kata Pak Yusuf pelan. Pria tua itu tidak tersenyum. Ia hanya melangkah masuk dengan suara langkah yang nyaris tak terdengar, seolah tak menapaki lantai.
Bu Haji Rondia yang tadinya sedang menyiapkan teh di dapur langsung berhenti. Merasa ada hawa aneh menyelimuti rumah. "Siapa, Pak?" tanya Bu Haji dari kejauhan. "Teman lama," jawab Pak Yusuf cepat. Meski jelas itu bohong. Ia bahkan belum tahu nama orang itu. Pria itu duduk tanpa dipersilakan. Tangannya membuka tas kain lusuh dan mengeluarkan sebatang dupa hitam pekat yang kemudian ia nyalakan tanpa aba-aba. Aroma menyengat seperti campuran darah dan melati segera memenuhi ruangan. "Dunia ini penuh ketimpangan," ucapnya tiba-tiba, menatap ke langit-langit rumah. "Yang punya tanah banyak tak laku, yang kecil dan baru malah disukai. Kau tahu kenapa begitu?" Pak Yusuf hanya menelan ludah. "Karena mereka memakai jalan yang berbeda. Jalanmu terlalu lurus." "Apa maksud Bapak?" tanya Pak Yusuf, nadanya ragu. "Yang lurus sering lambat, tapi yang gelap cepat dan tajam." Pak Yusuf terdiam. Di hatinya, perasaan takut dan penasaran bersaing satu sama lain. "Apa maksudmu? Bisa bantu kontrakan saya laku semua?" Pria tua itu menatap langsung ke matanya dan berkata dengan nada rendah, namun menggema di kepala Pak Yusuf. "Dengan satu tumbal, semua pintu akan terbuka." Hening dot kilatan petir menyambar di luar jendela, seolah menyetujui ucapannya. Angin tiba-tiba menyelinap masuk dari sela ventilasi, membuat lampu bergoyang dan tirai melambai sendiri. "Siapa tumbalnya?" tanya Pak Yusuf, setengah bisikan. Wajah pria itu berubah serius. "Harus yang dekat denganmu, yang hidupnya kamu irikan, yang jika hilang kamu lega." Dan di kepala Pak Yusuf, hanya satu nama yang muncul, Pak Haji Mansur. Beberapa hari kemudian, Pak Yusuf memanggil Haji Mansur untuk datang ke salah satu rumah kontrakannya yang sudah lama kosong. Ia berdalih ingin minta bantuan didoakan agar kontrakan itu berkah dan cepat laku, seperti kontrakan milik Pak Mansur sendiri. "Wah, bagus idenya Haji," ujar Haji Mansur ramah sambil menepuk bahu Pak Yusuf. "Ya, memang semua harus dimulai dari niat baik." Mereka masuk ke rumah nomor 7, rumah paling belakang yang dari dulu memang paling jarang disentuh. Langit sudah mulai gelap saat mereka membuka pintu. Udara di dalam rumah itu pengap, seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Pak Mansur melangkah masuk lebih dulu, tak sadar bahwa pintu pelan-pelan tertutup di belakangnya, terkunci dengan sendirinya. Dan malam itu, di bawah cahaya lilin dan bau dupa hitam yang menyala, suara azan maghrib terpotong oleh jeritan samar yang tak terdengar oleh siapapun, kecuali mereka yang sudah mati. Beberapa hari setelah itu, kontrakan milik Pak Yusuf mendadak ramai. Orang-orang dari luar desa berdatangan. 5 rumah terisi dalam seminggu. Bahkan yang dulu katanya berhawa berat kini malah menjadi incaran. Uang mengalir. Pak Yusuf mulai tersenyum lagi, bahkan tak jarang membagikan sedekah ke masjid. Orang-orang kembali menyanjungnya, tapi hanya Pak Yusuf yang tahu bahwa ada satu rumah yang tidak pernah ia tawarkan ke siapapun. Rumah nomor 7. Namun satu hal aneh mulai terjadi. Setiap malam Jumat dari arah rumah itu terdengar suara berbisik, kadang seperti doa, kadang seperti orang meminta tolong. Dan anehnya, Pak Yusuf tak takut. Ia justru merasa tenang, karena setiap kali suara itu terdengar, uangnya bertambah, usahanya berkembang, rezeki mengalir, satu tumbal, dan dunia berubah. Tapi perjanjian itu belum selesai, dan arwah yang dikorbankan belum sepenuhnya diam. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian malam itu. Malam di mana suara azan tak lagi terdengar sempurna dan doa berubah menjadi jeritan. Di desa itu, rumah-rumah kontrakan milik Haji Yusuf kini ramai. Warga mulai kembali memuji, bahkan sebagian menyebut bahwa keberkahan akhirnya menghampiri beliau. Tapi, di balik wajah tersenyumnya yang semakin cerah, Haji Yusuf tahu betul bahwa semua ini dibangun di atas darah dan ruh yang belum tenang. Rumah nomor 7, tempat ritual dan tumbal haji Mansur dilakukan, tetap ia biarkan kosong. Bukan karena takut, tapi karena itu sudah jadi ruang keramat. Tempat perjanjian disegel. Ia hanya membuka pintu rumah itu sekali sebulan, membakar dupa hitam, dan meletakkan sesaji ayam cemani di teras belakang. Begitu terus, seperti perintah sang dukun. Namun semua berubah ketika seseorang datang dari luar kota. Pasangan muda, sederhana, dan tampak sangat membutuhkan tempat tinggal. Namanya Mas Yusril, pria ramah asal Semarang
yang baru dipindahkan bekerja sebagai staf di kantor kelurahan desa. Ia datang bersama istrinya Dila yang sedang hamil 7 bulan. Mereka kehabisan tempat tinggal karena kontrakan lama mereka dijual mendadak oleh pemilik sebelumnya. Rumah kontrakan di desa ini katanya sudah penuh semua, Pak, ucap Mas Yusril saat bertemu Haji Yusuf. Awalnya Pak Haji Yusuf hendak mengarahkan mereka ke rumah nomor 2 atau 4 yang baru saja kosong. Tapi entah kenapa, mulutnya terasa berat menyebut rumah itu. Dan justru, tanpa sadar ia malah mengatakan, rumah nomor 7 masih ada. Bu Haji Rondia yang duduk tak jauh dari mereka langsung menoleh cepat. Matanya tajam, seperti tak percaya apa yang baru diucapkan suaminya. Tapi Pak Yusuf hanya melirik sebentar, lalu tersenyum kecil. Cocok buat keluarga muda seperti kalian. Dekat mushola, air lancar, dan harganya lebih murah. Mas Yusril langsung tertarik. Ia dan Dila datang sore itu juga. Rumah nomor 7 tampak seperti rumah pada umumnya. Luar biasa-biasa. Namun begitu Dila melangkah ke dalam, ia langsung merasakan sesuatu. Perutnya mendadak mengeras. Bayinya bergerak tak biasa, seperti menendang dari dalam, memaksa keluar. Mas, rumah ini dingin sekali ya, padahal jendela tertutup, bisik Dila. Sambil memegangi perutnya, Yusril mengangguk setuju. Ia juga merasa hawa rumah itu ganjil. Tapi kondisi mendesak dan harga yang murah membuat mereka tak berpikir panjang. Apalagi Pak Haji Yusuf bahkan memberikan potongan sewa 2 bulan pertama. Malam pertama di rumah nomor 7 terasa sepi. Terlalu sepi, angin malam tak bersuara, tapi tirai di kamar tidur mereka terus berkibar. Meski jendela tertutup rapat, Dila terbangun beberapa kali karena mendengar suara tangisan. Bukan dari bayi, tapi seperti orang dewasa yang sedang menahan sakit. Mas, kau dengar nggak? Tanyanya pelan sambil mengguncang bau suaminya. Apanya? Suara. Ada yang nangis. Dari dapur. Yusril langsung bangun dan mengambil senter. Tapi saat sampai ke dapur, tak ada siapa-siapa. Hanya gelas yang tiba-tiba jatuh sendiri dari rak dan pecah berkeping-keping. Hari demi hari, suara-suara itu makin sering muncul. Dila makin pucat, sering mengeluh pusing, dan merasa ada yang mengelus perutnya saat ia tidur siang. Bahkan ia pernah bermimpi seorang pria tua berjubah hitam berdiri di ujung ranjang, membawa bayi dalam baskom berisi darah. Mas, aku nggak kuat tinggal di sini. Ini rumah aneh, tangis Dila. Tapi mereka tak punya tempat lain. Sementara itu, Haji Yusuf justru merasa tubuhnya semakin segar. Ia bisa tidur nyenyak lagi, bahkan mimpi indah setiap malam. Ia bermimpi rumah-rumahnya dibangun makin banyak. Desa menyebut namanya sebagai pahlawan properti. Semua terasa ringan dan penuh rezeki. Namun satu malam, saat ia tengah tidur di kursi panjang ruang tamu, sosok Pak Haji Mansur muncul di hadapannya. Duduk menunduk, wajahnya hancur berlumuran darah. Aku belum tenang, Yusuf. Kau harus bayar. Lebih. Pak Yusuf terbangun dengan keringat dingin. Dan malam itu juga suara tangisan bayi terdengar dari arah rumah nomor 7. Tangisan panjang, lirih, dan memilukan, meski bayi Dila belum lahir. Pagi itu langit terlihat muram. Awan gelap bergulung tanpa hujan, membuat sinar mentari seperti tertahan di balik kabut tebal. Di rumah kontrakan nomor 7, Dila duduk di kursi rotan dengan wajah lesu. Matanya cekung, bibirnya pucat, dan tangannya sesekali mengelus perutnya yang kini memasuki bulan ke-8. Namun, bukan rasa bahagia yang ia rasakan, melainkan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Mas, semalam dia bicara lagi. Yusril yang sedang memeriksa paku jendela, yang entah kenapa selalu lepas menoleh cepat. Siapa? Pria tua itu, yang ada di mimpi itu. Dia bilang aku harus ikhlas melepas. Yusril diam. Ia sudah mulai terbiasa mendengar cerita. Dila setiap pagi, mimpi yang aneh, suara di tengah malam, dan bahkan kadang bayangan hitam yang berdiri di dekat ranjang mereka. Tapi pagi ini ucapannya membuat Yusril merasa bulu kuduknya berdiri. Apa maksudnya ikhlas melepas? Bisiknya, Dila menunduk. Aku rasa dia ingin anak ini. Yusril segera mendekat, memeluk istrinya dengan erat. Tapi hatinya bergemuruh. Ia juga pernah merasakan anehnya rumah ini. Lampu sering padam sendiri. Suara langkah kaki di lorong hingga waktu yang terasa berputar.
Terkadang siang tiba-tiba menjadi sore tanpa terasa. Tapi ia terus menyangkal karena mereka tak punya pilihan lain. Malam itu semuanya berubah. Dila terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya dan rasa nyeri luar biasa menghantam perutnya. Ia menjerit pelan, memanggil Yusril, tapi suara yang keluar seperti tercekik. Di sekelilingnya udara mendadak panas, seperti ada bara api yang menyusup ke dalam tubuhnya. Dari arah lorong terdengar langkah berat, perlahan, teratur. Langkah itu berhenti di depan pintu kamar, dan kemudian terdengar suara berat, serak, tapi jelas. Sudah waktunya. Pintu kamar terbuka sendiri perlahan. Di ambang pintu berdiri sosok pria tua berjubah hitam. Wajahnya dipenuhi luka seperti terbakar, dan matanya kosong, seperti tak memiliki jiwa. Yusril terbangun, segera bangkit dari tempat tidur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat Dila yang meronta, wajahnya tegang, dan matanya memohon. "Mas, tolong." Tiba-tiba semua lampu padam, gelap. Yang tersisa hanya suara isak dan napas terputus-putus. Keesokan harinya, warga desa geger. Mas Yusril keluar dari rumah nomor 7 sambil menggendong istrinya. Tak bernyawa, matanya kosong, tak ada air mata. Seolah jiwanya ikut mati bersamaan dengan Dila. Kandungan istrinya pun tak sempat diselamatkan. "Aku hanya tidur sebentar," katanya lirih kepada warga yang mengerumuninya. Tiba-tiba dia sudah diam. Wajahnya seperti orang ketakutan. Pak Haji Yusuf datang paling awal seolah-olah peduli. Ia memeluk Yusril, menyuruh warga tak usah menyebarkan cerita aneh-aneh. Itu takdir. Bayinya mungkin sudah waktunya, katanya tenang. Namun dalam hati ia tahu betul. Tumbal kedua telah diberikan. Malam harinya Pak Yusuf menyalakan dupa di halaman belakang. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon randu yang besar dan tua. Api dari mangkuk tanah liat bergoyang pelan, disertai suara lirih dari dalam tanah. 5 tahun akan kau nikmati. Tapi setelah itu kau harus ikut. Pak Yusuf memejamkan mata. Ia telah siap. 5 tahun penuh kemakmuran dan pujian. Dengan 2 nyawa sebagai jembatan. Namun arwah Dila belum tenang. Setiap malam Jumat, suara tangis bayi terdengar dari rumah nomor 7. Tangisan yang menggelegar dan menggema di antara dinding rumah-rumah kontrakan. Warga sekitar mulai resah. Mereka membisikkan kabar bahwa rumah itu tak layak huni, bahwa siapapun yang tinggal di sana akan ditimpa kemalangan. Tapi tak ada yang berani membuktikannya, karena mereka tahu yang menjaga rumah itu bukan manusia. Dan di malam yang kelam, saat angin berhenti bertiup dan waktu seakan membeku, suara Dila terdengar memanggil dari dalam rumah. "Anakku, kembalikan anakku." Waktu terus berjalan. 5 tahun berlalu sejak kematian Dila dan anak dalam kandungannya. Rumah kontrakan Pak Haji Yusuf semakin berkembang pesat. Dari 5 rumah di awal, kini telah menjadi 12, berjajar rapi di sisi barat desa. Bahkan, ia tengah membangun deretan rumah kontrakan baru di lahan milik tetangganya yang telah lama kosong. Tanah warisan Haji Mansur yang setelah menghilangnya tidak pernah diklaim keluarga manapun. Orang-orang mulai menyebut Pak Yusuf dengan gelar yang tak biasa, juragan kontrakan. Setiap Jumat ia membagikan sembako di masjid, menyumbang pembangunan gapura desa, bahkan menyewa grup rebana untuk menyambut bulan Ramadan. Namun di balik senyum dan derma yang ditunjukkannya ke publik, Pak Yusuf menyimpan ritual-ritual rahasia yang semakin rutin. Setiap malam Selasa Kliwon, ia mengurung diri di rumah nomor 7, rumah yang konon tak lagi disewakan. Tapi anehnya selalu terdengar suara seperti orang berbicara di dalamnya. Orang-orang desa mulai bertanya-tanya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rian menyewa rumah nomor 9, dekat dengan rumah nomor 7, yang terkenal angker. Ia pendatang dari kota, bekerja sebagai teknisi listrik di proyek jalan desa. Rian dikenal pemberani, bahkan sedikit angkuh. Ketika warga memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan rumah nomor 7, ia hanya tertawa. "Takut hantu? Zaman gini kalian kebanyakan nonton film horor," katanya sambil menghisap rokoknya. Tapi malam pertamanya di rumah itu jadi awal dari segalanya. Sekitar pukul 2 dini hari, Rian terbangun karena mendengar suara ketukan dari dinding sebelah. 3 kali, pelan, berirama tok tok tok. Ia berpikir itu tetangga. Tapi ketika melihat keluar, rumah sebelah, nomor 7, gelap dan tak berpenghuni. Ia kembali tidur, tapi suara itu kembali muncul.
Kali ini bukan ketukan, tapi seperti Tewirat menggores dinding dengan kuku. Ser. Ia bangkit dengan marah, membawa senter dan membuka pintu menuju halaman belakang. Udara di luar begitu dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Daun randu tak bergerak, angin pun tak berembus. Tapi di bawah pohon tua, Rian melihat sesuatu. Seorang wanita, rambut panjang, berkain putih lusuh, duduk mengayun-ayun sambil memegang bungkusan merah seperti bayi. "Bu," panggil Rian, suaranya gemetar. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya bukan wajah manusia, mulutnya menganga penuh darah, bola matanya kosong, dan suara tangis bayi bergema dari bungkusan kainnya. "Kembalikan anakku." Rian menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya seakan ditelan udara. Ia pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga menemukannya tergeletak di samping sumur belakang. Tubuhnya dingin, matanya terbuka. Dan sejak hari itu, Rian tidak bisa bicara lagi, bisu. Total. Berita itu menyebar. Tapi anehnya, rumah-rumah kontrakan milik Pak Haji Yusuf tetap penuh. Bahkan semakin banyak orang dari luar desa yang berdatangan, membawa keluarga, anak kecil, bahkan orang tua. Satu demi satu mengalami kejadian aneh. Anak kecil sering bicara sendiri di depan lemari. Wanita-wanita muda bermimpi melahirkan dalam gelap. Dan setiap malam Jumat, aroma dupa terbakar memenuhi sekitar rumah nomor 7, meski tak ada yang menyalakan apapun. Dan Pak Haji Yusuf, ia justru semakin makmur. Anak sulungnya membuka toko bangunan di pasar. Istri mudanya tinggal di kota dan diberi rumah mewah. Mobil barunya berjejer di garasi depan. Tapi wajahnya mulai berubah. Kulitnya tampak lebih pucat. Rambutnya yang dulu hitam kini memutih seluruhnya. Dan setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, mengenakan sarung, kopiah, dan wajah terbakar. Haji Mansur. Suatu malam Pak Yusuf kembali bermimpi, tapi kali ini bukan mimpi bahagia. Ia berada di tengah-tengah kontrakan miliknya, yang semuanya menyala terang. Tapi dari tiap pintu rumah keluar sosok-sosok arwah, wajah pucat, penuh luka, dan mata hitam kosong. Mereka menuding ke arahnya, mengelilinginya. Dan di tengah kerumunan itu, berdirilah Dila, membawa bayinya yang menangis keras. Di sebelahnya, Mansur dengan darah menetes dari dagu dan suara bergetar. "Waktumu sebentar lagi." Pak Yusuf terbangun dengan teriakan keras. Peluh membasahi baju koko putihnya, jantungnya berdebar tak karuan. Dan saat ia menoleh ke jendela, ada wajah wanita menempel di balik kaca. Senyumnya penuh darah. Di luar, kontrakan terus berdiri. Tapi di dalam, kegelapan mulai menguasai, dan semua orang yang tinggal di sana akan menyadari satu hal. Bukan mereka yang memilih rumah itu, tapi rumah itulah yang memilih mereka. Waktu berjalan seperti tak punya arah. Rumah-rumah kontrakan milik Haji Yusuf terus bertambah hingga mencapai 21 unit. Deretan bangunan itu kini menghiasi seluruh ujung timur desa, berdiri megah di tanah yang dulunya kebun liar dan pekarangan milik warga yang telah lama pergi. Namun keanehan mulai terasa lebih nyata. Dan kali ini, bukan hanya penghuni kontrakan yang diganggu, tetapi tanah itu sendiri seperti menolak. Pembangunan kontrakan nomor 22 dimulai pada awal bulan Muharram, waktu yang dipercaya warga desa sebagai bulan sakral, bulan untuk berhenti menggali dan membangun. Tapi Pak Haji Yusuf mengabaikannya. Ia bilang rezeki tidak menunggu waktu. Para tukang yang bekerja mulai mengalami hal-hal aneh. Semen tak mengering, tiang roboh tanpa sebab, dan suara-suara dari bawah. Tanah terdengar saat mereka menggali pondasi. Suatu sore, seorang tukang bernama Badrun berlari ketakutan dari lokasi. Ia menjerit-jerit sambil menunjuk ke lubang fondasi. Ada tangan dari tanah yang menarik kaki saya. Panas sekali. Warga menduga Badrun kerasukan. Tapi luka bakar di betisnya bukan main, seperti terkena api, tapi tak ada sumber panas di lokasi. Malam itu pembangunan dihentikan, tapi suara galian masih terdengar, seolah ada orang yang terus menggali, meski tak ada satupun yang bekerja di sana. Di rumah Pak Haji Yusuf, situasi semakin berubah. Bu Haji Rondia, istrinya yang dulu cerewet dan aktif di pengajian, kini memilih diam dan menyendiri. Ia sering bicara sendiri sambil menatap kosong ke jendela.
Anak-anaknya yang dulu rajin pulang ke desa kini tak pernah kembali. Bahkan cucunya yang masih balita konon menangis tiap kali melihat rumah sang kakek dan berkata, "Kakek bawa orang jahat." Dan Pak Haji Yusuf sendiri, tubuhnya makin kurus. Matanya selalu tampak merah dan sayu. Setiap malam ia terkunci di kamarnya, membakar dupa dan komat kamit membaca sesuatu yang bukan ayat suci. Ia tahu waktunya mendekat, tapi ia masih belum siap menyerah. Suatu malam, tepat pukul 3 dini hari, rumah nomor 7 kembali hidup. Padahal, sejak Dila meninggal, rumah itu dikosongkan dan bahkan dikunci ganda. Tapi malam itu lampunya menyala. Jendela terbuka, tirainya melambai-lambai meski angin tak bertiup. Dan suara tangis bayi terdengar lagi. Beberapa warga yang tinggal berdekatan memutuskan mengintip. Salah satunya adalah ibu warung bernama Mbok Jeni yang tinggal di rumah seberang. Ia membuka tirai kamarnya dan tertegun. Di halaman rumah nomor 7 berdiri Pak Haji Yusuf, tapi tubuhnya kaku, matanya kosong. Ia seperti sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Tangannya menggapai-gapai ke arah ayunan bayi yang bergoyang sendiri. Di sampingnya berdiri sesosok wanita, rambut panjang, wajah hitam hangus, dan memeluk kain merah. "Sekarang giliranmu," kata sosok itu. Suaranya tak keluar dari mulut, tapi bergema langsung ke dalam kepala. Esok paginya Pak Haji Yusuf ditemukan, tergeletak di halaman rumah nomor 7. Tubuhnya dingin tapi masih hidup. Ketika dibangunkan, ia menangis seperti anak kecil. Ia tak mengenali siapapun, bahkan istrinya. Dari hari itu, Haji Yusuf menjadi pikun, tapi bukan pikun biasa. Ia seperti kembali menjadi bocah, duduk di lantai sambil bermain tanah, menyebut-nyebut nama orang yang telah lama mati. "Haji Mansur, ayo main kelereng. Budila, jangan nangis, nanti anakmu dibawa." Dan malam harinya, ia menghilang. Begitu saja, tak ada jejak, tak ada tanda-tanda. Rumahnya kosong. Istrinya ditemukan pingsan di ruang tengah dan saat sadar, hanya berkata lirih, dia dijemput. Kini, rumah-rumah kontrakan itu tak lagi disewa. Semua penghuninya telah pergi. Sebagian pergi karena ketakutan, sebagian lagi tak pernah ditemukan. Tanah itu seperti mati, sepi, sunyi. Tapi malam-malam tetap berisik oleh suara langkah, tangis bayi, bisikan, dan bau kemenyan yang melayang di udara. Warga desa menamainya Tanah Setan, sebuah tempat yang lahir dari keserakahan, dibangun di atas tumbal dan janji yang kelam. Dan nama Pak Haji Yusuf kini hanya dikenang dalam cerita sebagai orang yang membangun kerajaan dari mayat orang lain. 2 minggu telah berlalu sejak Pak Haji Yusuf menghilang dari rumah kontrakannya sendiri. Desa semakin sunyi. Tak ada yang berani melewati deretan rumah kontrakan di malam hari. Bahkan anak-anak kecil yang dulu bermain di lapangan dekat kontrakan, kini memilih bermain di halaman masjid, meskipun sempit. Namun, bukan hanya ketakutan yang menyelimuti warga, tapi juga rasa penasaran. Terutama dari seseorang yang diam-diam telah menyelidiki kisah gelap di balik kekayaan Pak Yusuf. Husin, pemuda desa, yang dulunya bekerja sebagai penjaga malam di proyek kontrakan. Husin tak percaya bahwa semua ini murni karena gangguan gaib. Menurutnya, pasti ada sejarah yang belum terungkap. Malam itu, Husin memberanikan diri masuk ke rumah utama Pak Haji Yusuf, yang telah lama dikunci. Ia membawa senter, air doa, dan kamera ponsel. Suasananya mencekam, daun-daun kering berserakan di teras. Cat tembok mulai mengelupas. Tapi yang paling aneh, bau busuk seperti daging terbakar, menyeruak begitu pintu dibuka. Husin menutup hidungnya dan masuk perlahan. Ia menyusuri lorong rumah, menyisir rak-rak buku, lemari tua, hingga akhirnya ia menemukan sebuah kotak besi di balik lemari pakaian di kamar Pak Yusuf. Kotak itu terkunci, tapi Husin mendobraknya dengan linggis kecil. Di dalamnya ada tumpukan buku catatan tangan, lembaran foto tua, dan satu amplop coklat berisi surat perjanjian. Buku catatan itu penuh dengan tulisan tangan Pak Yusuf sejak tahun 1993. Puluhan tahun sebelum ia membangun kontrakan. Ternyata di masa mudanya Pak Yusuf pernah menjadi mandor bangunan di kota. Dan di sanalah awal dari segalanya dimulai. Dalam salah satu catatan tertanggal 5 Muharram 1994, ia menulis, "Hari ini aku melihatnya. Sosok tinggi berjubah hitam di bawah pohon tua.
Ia tahu aku ingin kaya. Ia menawari tanah, rezeki, dan rumah-rumah penuh penghuni. Tapi aku harus tanam darah dulu, darah orang dekat. Nama pertama yang muncul sebagai tumbal adalah Magdira, ibu kandungnya sendiri, yang konon meninggal karena usia lanjut. Tapi dari catatan itu, ternyata Magdira disembelih di sebuah tanah kosong. Tanah yang kini menjadi lokasi kontrakan nomor 7. Setelah itu, tumbal demi tumbal ditulis. Beberapa menggunakan inisial. Tapi nama Mansur dan Dila tertulis lengkap. Yang mengejutkan, ada satu catatan yang mengguncang Husin. Dila bukan orang asing. Ia cucu dari Dirah, keponakan jauh yang tak tahu garis darahnya. Mereka tinggal di kota. Aku mencium bau darah dari rahimnya. Anak itu tumbal sempurna. Husin terhuyung. Dila adalah keluarga Pak Yusuf. Tumbal yang dikorbankan bukan hanya orang luar, tapi darah daging sendiri. Seketika lampu senter berkedip. Suara langkah kaki terdengar dari atap. Lalu lemari di belakang Husin bergeser sendiri. Dan sebuah suara parau terdengar dari lorong gelap. Kau tahu terlalu banyak. Husin berlari keluar, membawa kotak besi itu. Namun sesampainya di luar, ia melihat seluruh rumah kontrakan menyala serentak. Padahal tak ada aliran listrik. Dari setiap jendela, tampak bayangan manusia berdiri diam. Wajah mereka gelap, mata mereka kosong. Dan dari ujung lorong kontrakan, seseorang muncul berjalan pelan, Pak Yusuf. Tapi bukan Yusuf yang dulu tubuhnya kurus menghitam, matanya cekung. Di punggungnya menempel banyak tangan kecil seperti tangan bayi. Ia tersenyum kepada Husin, senyum yang dingin dan penuh dendam. Aku belum mati. Aku abadi di tanah ini. Husin terbangun. Ia tersadar berada di kamarnya. Nafasnya tersengal. Di pangkuannya, kotak besi itu masih ada. Tapi surat perjanjiannya hilang. Yang tersisa hanya selembar kertas kosong bertuliskan, "Jika kau baca ini, maka kau adalah pewaris berikutnya." Sejak malam itu, Husin sering mendengar suara-suara memanggil dari arah rumah nomor 7. Kadang terdengar tangisan bayi, kadang bisikan nama-nama lama. Dan yang paling menyeramkan, di tubuhnya mulai muncul luka berbentuk simbol, persis seperti yang tertulis di catatan Pak Yusuf, tanda perjanjian darah. Sejak malam Husin menemukan kotak besi dan membaca catatan-catatan Pak Haji Yusuf, hidupnya berubah seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia kehilangan arah. Nafasnya terasa berat setiap kali melewati lorong kontrakan. Dan paling parah, ia mulai bermimpi aneh setiap malam, selalu mimpi yang sama. Ia berdiri di tengah kuburan dan setiap nisan tertulis nama-nama penghuni kontrakan yang hilang, termasuk namanya sendiri. Kertas putih bertuliskan, "Kau adalah pewaris berikutnya kini." Terasa seperti kutukan yang hidup di bawah kulitnya. Malam itu, Husin duduk sendiri di pos ronda. Matanya memerah. Ia belum tidur sejak 2 hari. Pikirannya kalut. Ia ingin membakar semua rumah kontrakan itu. Tapi hatinya ragu, takut, dan merasa seolah ia sendiri kini telah menjadi bagian dari tanah itu. Namun di tengah kebimbangannya, datanglah seorang tamu yang tak disangka. Seorang lelaki tua berjubah putih lusuh, berwajah lelah namun bercahaya. Namanya Kiai Ghazali, tokoh sepuh yang dulu pernah tinggal di desa itu, sebelum pergi tanpa jejak. Banyak orang bilang beliau mengasingkan diri, tapi tidak ada yang tahu kenapa. Kiai Ghazali duduk di hadapan Husin, memandangi pemuda itu dengan tatapan dalam. Tanah ini pernah bersih, nah, sebelum darah pertama ditanam. Dulu Pak Yusuf datang kepadaku, meminta izin untuk membuka kontrakan. Tapi aku menolak, karena aku tahu tanah ini menyimpan sesuatu yang lebih tua dari sekadar arwah. Husin diam, keringatnya dingin. Yang merasuk Pak Yusuf bukan hanya setan pesugihan, tapi penjaga tanah tua dari zaman sebelum desa ini berdiri. Tanah yang harus terus diberi makan, atau akan memakan sendiri pewarisnya. "Kau bawa kotaknya?" tanya Kiai Ghazali. Husin mengangguk. Kiai membuka lembaran-lembaran di dalamnya dan mendesah panjang. "Kau punya 2 pilihan," kata Kiai. "Pertama, kau teruskan perjanjiannya. Ambil tumbal baru. Kau akan kaya, tapi takkan mati seperti manusia biasa. Kau akan dikubur hidup-hidup dalam waktu yang tak kau tahu kapan. Kedua, kau bakar semuanya, tapi ingat tanah ini haus. Bila tak diberi tubuh, maka jiwa pewarisnya akan diambil.
Husin menunduk. Dunia di hadapannya seperti menjelma neraka yang dipadatkan menjadi sebuah desa kecil. Malam berikutnya, Husin membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia pergi ke rumah nomor 7, pusat dari segala teror. Membawa minyak tanah, korek api, dan kitab kecil berisi ayat-ayat suci dari Kiai Ghazali. Rumah itu dingin, terlalu dingin. Jendela terbuka sendiri saat ia masuk. Bau darah dan dupa menyambut. Di ruang tengah, ayunan bayi masih ada, bergoyang pelan. Dan di depannya berdiri sosok Dila. Separuh wajahnya rusak, matanya menangis darah. "Kenapa kau yang dipilih?" bisiknya lirih. "Aku tak ingin ini, tapi anakku, suamiku, semua sudah diambil." Husin bergetar. Tapi ia tahu, tidak ada ruang untuk keraguan malam ini. Ia menyiram rumah itu dengan minyak tanah, lalu menyulut api. Dan saat nyala api membakar tirai pertama, semua rumah kontrakan ikut bergetar. Satu persatu lampu menyala sendiri, pintu-pintu terbuka, dan dari dalam tiap rumah terdengar jeritan. Jeritan dari orang-orang yang telah lama mati, namun belum pernah benar-benar pergi. Langit malam berubah gelap pekat, angin seperti berputar, tapi makin besar. Warga keluar dari rumah mereka berlari ke jalan, menyaksikan dengan ngeri rumah-rumah kontrakan yang dulu megah kini menjadi kobaran api neraka. Dan di tengah kobaran itu, Husin berdiri diam. Tubuhnya mulai terbakar, tapi ia tidak menjerit. Ia justru tersenyum menatap ke langit. Matanya menangis tapi wajahnya tenang. "Jika ini harga untuk mengakhiri semua, aku terima." Esok harinya desa itu sepi. Semua rumah kontrakan hangus jadi arang. Tak ada satu pun yang tersisa. Dan di tengah puing-puing rumah nomor 7, hanya ditemukan kitab kecil milik Kiai Ghazali. Terbuka di halaman terakhir dengan tulisan terbakar. Api suci telah menelan darah, tapi tanah tidak pernah lupa. Husin tak pernah ditemukan. Beberapa warga bersumpah melihat wajahnya di antara piwifuri, tapi bukan wajah manusia, melainkan wajah tanah. Seolah ia kini telah menjadi bagian dari tanah yang dikorbankannya sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu. Desa Karangsari perlahan pulih dari trauma, meski luka lama tak pernah benar-benar hilang. Bekas kontrakan Pak Haji Yusuf kini hanya lahan kosong hitam gosong, ditumbuhi ilalang liar dan pohon-pohon kering yang tak pernah berbunga. Tak ada yang berani menyentuh tanah itu. Bahkan sekadar lewat pun orang-orang enggan. Penduduk menyebutnya Tanah Husin, bukan untuk menghormatinya, melainkan karena mereka percaya roh Husin masih terikat di sana, menjaga agar kutukan itu tidak bangkit lagi. Namun, sebagaimana semua cerita horor yang tak pernah benar-benar tamat, sesuatu mulai terjadi lagi. Di kota kecil berjarak 2 jam dari Karangsari, seorang pemuda bernama Arul tengah membersihkan kamar peninggalan ayah angkatnya. Husin, Arul dibesarkan di panti asuhan, lalu diangkat oleh Husin semasa ia tinggal. Di kota, ia tak tahu banyak tentang masa lalu Husin, hanya bahwa pria itu sering termenung, menulis di buku-buku lusuh, dan menghindari pembicaraan tentang desa kelahirannya. Setelah Husin hilang dalam kebakaran, Arul mendapat surat wasiat sederhana, berisi satu pesan. "Jangan pernah pulang ke Karangsari, jangan pernah gali tanahku, dan jangan pernah buka kotak itu kecuali kau siap menanggung apa yang kutinggalkan." Kotak yang dimaksud selama ini disimpan Arul dalam lemari besi. Tapi malam itu, rasa penasaran menang. Ia membuka kotak itu, isinya masih sama. Kitab tua, foto-foto, dan kertas perjanjian. Namun ada satu tambahan yang mengejutkan. Sebuah cermin kecil retak, yang di baliknya tertera tulisan, "Tanah memilih, darah memanggil. Jika kau membaca ini, berarti waktunya telah tiba." Beberapa hari kemudian, Arul mulai bermimpi. Ia berdiri di tanah lapang hitam. Angin kencang berputar. Di hadapannya, rumah-rumah kontrakan berdiri kembali, tapi semua gelap. Pintu-pintunya terbuka, dan dari dalam keluar bayangan hitam satu persatu, menatapnya. Di ujung deretan rumah, tampak seorang pria tua berjubah, matanya merah menyala. "Pak Haji Yusuf, kau cucu dari darah kami, kau akan melanjutkan. Kami lapar." Arul terbangun dengan tubuh menggigil. Tapi yang lebih menyeramkan, ia mendapati tanah di bawah tempat tidurnya basah dan hitam, seolah berasal dari lumpur pekat bercampur darah. Ia mencoba mengabaikan semua ini. Namun hari demi hari, mimpi itu semakin
Nyata, bahkan di siang hari ia mulai melihat bayangan di kaca jendela, di permukaan air, bahkan di cermin mobil. Akhirnya, ia memutuskan kembali ke Karangsari. Tanah itu kini benar-benar mati. Tapi saat Arul menginjakan kaki di sana, angin tiba-tiba berhenti. Burung-burung terbang meninggalkan langit. Suara alam menghilang, tanah di bawahnya bergemuruh. Dan di titik tengah lapangan hitam itu, muncul celah retak seperti mulut yang menganga. Dari dalamnya terdengar bisikan, "Kau datang, pewaris darah, beri kami tubuh, beri kami tumbal." Arul memejamkan mata. Dalam hatinya ia bergumul, antara melanjutkan warisan gelap itu, atau mengakhirinya sekali, dan untuk selamanya. Namun sebelum ia sempat memutuskan, cermin kecil yang ia bawa pecah sendiri, dan dari pecahannya muncul wajah Dila samar penuh luka. "Jangan lanjutkan, bakar dirimu sebelum kau menjadi mereka," Arul menjerit. Tapi saat ia ingin berlari, tanah itu menelan kakinya. Perlahan tubuhnya tenggelam hingga ke pinggang. Dari kejauhan, orang-orang melihat Arul berdiri sendiri di tanah hitam, lalu menghilang, seolah diserap ke perut bumi. Keesokan harinya warga desa menemukan kontrakan baru berdiri kembali, seolah dibangun semalam. Kontrakan itu berdiri dengan cat yang masih basah, tembok yang sempurna, dan papan nama di depan bertuliskan, "Kontrakan Harian, milik Arul Husaini." Wajah pemuda itu kini terpampang di baliho kecil, tersenyum manis dengan latar rumah yang dulunya hangus terbakar. Warga pun tahu, kutukan belum selesai. Desa Karangsari akhirnya kembali punya kontrakan. Harga sewanya murah, lokasinya strategis, dan anehnya selalu penuh disewa para pendatang yang butuh tempat cepat. Tapi entah kenapa, dari tahun ke tahun penghuni kontrakan itu selalu berbeda. Orang tidak pernah ada yang tinggal lebih dari seminggu, dan tidak pernah terlihat keluar lagi. Warga hanya bisa berdoa agar mereka bukan korban berikutnya. Dan di malam hari, dari sela-sela angin, terdengar suara azan palsu yang menggema dari kontrakan nomor 7. "Harta bisa dibeli, tapi jiwamu adalah bayarannya. Tamat."